warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ide Usutunasana dari kelas 10 TJKT 1 nomor absen 19. Kali ini saya akan menjelaskan materi IPAS, yaitu sosialisasi, lembaga sosial, dan dinamika sosial. Sosialisasi itu apa sih? Sosialisasi adalah suatu upaya menanamkan nilai budaya kepada individu agar dapat menjadi warga masyarakat yang baik. Sebagai makhluk sosial dalam lingkungan masyarakat, manusia dituntut untuk dapat menyesuaikan diri sehingga keteraturan sosial dapat terwujud. Sosialisasi mempunyai tipe, bentuk, dan agen sosialisasi. Tipe sosialisasi dibagi menjadi dua tipe, yaitu yang pertama, sosialisasi formal. Sosialisasi formal memiliki aturan yang mengikat dan harus dipatuhi. Contohnya seperti aturan yang tertulis pada Undang-Undang Dasar 1945. Tipe sosialisasi yang kedua yaitu sosialisasi informal. Sosialisasi informal yaitu sosialisasi yang bersifat kekeluargaan di masyarakat atau pergaulan. Contohnya, interaksi sosial dalam keluarga. B. Bentuk sosialisasi. Sosialisasi juga dibagi menjadi dua bentuk, yaitu yang pertama, sosialisasi primer. Sosialisasi primer adalah bentuk sosialisasi yang terjadi pada tahap awal yang dijalani manusia. Contohnya, orang tua mengajarkan anak untuk bersikap jujur. Bentuk sosialisasi yang kedua yaitu sosialisasi sekunder. Sosialisasi sekunder adalah bentuk sosialisasi pada proses sosialisasi selanjutnya yang dilakukan oleh pihak-pihak di luar keluarga. Contohnya, di lingkungan sekolah dalam proses belajar mengajar. C. Agen sosialisasi. Agen sosialisasi juga dibagi menjadi 5 yang paling penting, yaitu yang pertama, keluarga. Keluarga merupakan agen sosialisasi primer yang memiliki intensitas tinggi untuk mengawasi perkembangan pola perilaku anggota keluarga. Tujuannya yaitu membentuk ciri khas kepribadian individu sejak dini. Yang kedua yaitu lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan merupakan sosialisasi sekunder yang bertujuan menanamkan nilai kedisiplinan dan berorientasi mempersiapkan bekal pendidikan generasi muda di masa mendatang. Yang ketiga yaitu kelompok permainan, peer group, yaitu agen yang melakukan sosialisasi melalui kelompok permainan atau teman sebaya. Yang keempat, lingkungan kerja, yaitu sosialisasi yang dilakukan untuk mencapai kesuksesan dan keunggulan dalam bekerja. Yang terakhir, media massa, yaitu alat penyampaian pesan yang bersifat umum. Selanjutnya, pengaruh sosialisasi, keselarasan individu dan lingkungan sosial. Sosialisasi yang efektif dapat menginspirasi individu untuk berpikir dan bertindak sesuai dengan kepentingan sosial melalui beberapa tahap, yaitu yang pertama, tahap persiapan, preparatory stage. Tahap ini dialami sejak manusia dilahirkan, yaitu tahap saat seorang anak mempersiapkan diri mengenal dunia sosialnya. Tahap meniru, play stage. Pada tahap ini, seorang anak belajar beberapa peran yang dilihatnya. Yang ketiga, tahap siap bertindak, game stage. Pada tahap ini, seorang anak mulai menyadari objek permainan. Contohnya dalam permainan bola voli, seorang anak mulai menyadari peran pemain, wasit, taser, dan posisi lainnya. Tahap keempat, tahap penerimaan norma kolektif, generalized stage, yaitu tahap saat seseorang telah dianggap dewasa karena sudah dapat berinteraksi dengan masyarakat luas. B. Komitmen sosial ialah suatu tindakan untuk melakukan sesuatu dalam proses sosialisasi ketika individu memiliki kebebasan berpartisipasi aktif dan kebebasan dalam mengekspresikan diri. Setelah selesai di materi sosialisasi, kita akan lanjut di materi lembaga sosial. Menurut para ahli, Paul Harton dan Chester L. Hunt, lembaga sosial adalah sistem norma sosial dan hubungan yang menyatukan nilai dan prosedur tertentu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Menurut Peter L. Berger, lembaga sosial adalah suatu prosedur yang menyebabkan perbuatan manusia ditekan oleh pola tertentu dan dipaksa bergerak melalui jalan yang dianggap sesuai dengan keinginan masyarakat. Menurut Mayer Polak, lembaga sosial adalah suatu kompleks atau sistem peraturan-peraturan adat istiadat yang mempertahankan nilai-nilai penting. Yang terakhir, menurut Koen Jareningrat, lembaga sosial adalah suatu sistem tata kelakuan dan hubungan yang berpusat pada aktivitas memenuhi kompleksitas kebutuhan khusus hidup manusia. Karakteristik lembaga sosial. Yang pertama, mempunyai simbol, contohnya bendera partai politik.
Yang kedua, mempunyai tata tertib dan tradisi, contohnya menghormati orang yang lebih tua. 3. Usianya lebih lama dari usia keanggotaan anggotanya. Yang keempat, mempunyai alat kelengkapan, contohnya buku yang merupakan alat kelengkapan dalam proses pembelajaran di sekolah. 5. Mempunyai ideologi. Dan yang terakhir, mempunyai tingkat daya tahan. Tujuan lembaga sosial. Yang pertama, memenuhi kebutuhan sosial dan kekerabatan, domestic institution, contohnya perkawinan, keluarga, dan pengasuhan anak. Yang kedua, memenuhi kebutuhan pendidikan masyarakat pada jenjang sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan manusia untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, religious institution, seperti melakukan kegiatan di masjid, gereja, pura, kebaktian, dan lain-lain. Fungsi lembaga sosial dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, fungsi manifest. Fungsi manifest adalah fungsi lembaga yang disadari dan diharapkan oleh banyak orang, contohnya keluarga. Dua, fungsi laten. Fungsi laten adalah fungsi lembaga yang tidak disadari dan bukan menjadi tujuan dari banyak orang, contohnya lembaga pendidikan yang memiliki fungsi untuk mendidik anak. Berikut adalah jenis-jenis lembaga sosial yang ada di lingkungan masyarakat, yaitu yang pertama, lembaga keluarga, yaitu berfungsi sebagai reproduksi, berkaitan dengan memiliki keturunan dan memastikan perkembangan masyarakat terus berlangsung. Dan kedua, fungsi ekonomi, kewajiban orang tua dalam mencukupi kebutuhan anggota keluarga. Yang ketiga, fungsi proteksi, itu menciptakan ketentraman dan perlindungan secara psikologis ataupun fisik bagi anggota keluarga. Keempat, fungsi sosialisasi, yaitu mengenalkan dan mengajarkan nilai dan norma serta cara hidup yang baik dan benar kepada anggota keluarga. Dan yang terakhir, fungsi afeksi, yaitu memberikan kebahagiaan dan kasih sayang kepada anggota keluarganya. B. Lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan dikelompokkan menjadi tiga, yaitu yang pertama, pendidikan formal, lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh sekolah secara sistematis, teratur, dan mengikuti syarat yang telah ditetapkan. 2. Pendidikan informal, yaitu lembaga pendidikan yang berfungsi sebagai pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat, contohnya seperti kursus belajar yang tidak mengenal batasan umur. Yang ketiga, pendidikan informal, yaitu lembaga pendidikan yang dilakukan oleh keluarga. C. Lembaga ekonomi. Lembaga ekonomi adalah lembaga sosial yang memiliki kegiatan di bidang ekonomi yang berperan mengatasi berbagai masalah produksi, distribusi, dan pelayanan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Fungsi-fungsi dari lembaga ekonomi yaitu memberikan pedoman untuk mendapatkan bahan pangan, memberikan pedoman tentang harga jual beli barang, memberikan pedoman untuk menggunakan tenaga kerja, dan memberikan identitas ekonomi bagi masyarakat. D. Lembaga agama. Lembaga agama adalah lembaga yang mengatur kehidupan manusia agar tetap berada pada kaidah-kaidah agama yang dianut. Berikut fungsi dari lembaga agama yaitu 1. Sebagai sumber pedoman hidup bagi individu ataupun kelompok. 2. Memberikan identitas kepada manusia sebagai bagian dari suatu agama. 3. Mengatur tata kelakuan masyarakat agar tetap berada dalam kaidah agama. Yang terakhir adalah lembaga politik. Lembaga politik merupakan perilaku yang terpola dalam politik untuk menentukan pihak yang akan menjabat dan melaksanakan fungsinya. Lembaga politik memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, melembagakan orang melalui hukum yang diajukan oleh legislatif. 2. Menyelesaikan konflik antara warga negara yang bersangkutan. 3. Melindungi warga dari serangan bangsa lain. Dan 4. Menjaga kesiapan atau kewaspadaan menghadapi bahaya. Menurut John Lewis dan John Philip Gillin, tipe lembaga sosial diklasifikasikan sebagai berikut. A. Berdasarkan sudut nilai yang diterima oleh masyarakat. Yang pertama, basic institution, lembaga sosial primer, yaitu lembaga penting yang mendasar untuk menciptakan dan melaksanakan peraturan yang telah ditetapkan dalam masyarakat. Contohnya, keluarga. Yang kedua, subsidiary institution, lembaga sosial sekunder, yaitu lembaga sosial yang dianggap sebagian masyarakat kurang penting. Contohnya, tempat wisata. B. Berdasarkan sudut pengembangan. Nomor 1, creative institution, yaitu lembaga sosial yang tumbuh secara tidak direncanakan dan muncul sebagai akibat berlakunya adat istiadat di masyarakat. Contohnya, KUA. Nomor 2,
enacted institution, yaitu lembaga sosial yang sengaja dibentuk dan direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Contohnya, sekolah pada lembaga pendidikan. C. Berdasarkan sudut penerimaan masyarakat. Yang pertama, sanctioned institution, yaitu lembaga sosial yang diterima masyarakat. Contohnya koperasi yang membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dan yang kedua, unsanctioned institution, yaitu lembaga sosial yang ditolak masyarakat. Contohnya, organisasi kriminal. D. Berdasarkan sudut penyebarannya. Yang pertama, general institution, yaitu lembaga sosial yang sudah dikenal luas sebagian besar masyarakat. Contohnya, pengadilan. Yang kedua, restricted institution, yaitu lembaga sosial yang hanya dikenal dan dianut oleh sebagian kecil masyarakat tertentu. Contohnya, aliran pada suatu agama. E. Berdasarkan fungsinya. Yang pertama, operative institution, yaitu lembaga sosial yang didirikan untuk tujuan memenuhi kebutuhan masyarakat. Contohnya, pasar. Yang kedua, regulative institution, yaitu lembaga sosial yang bertujuan mengawasi adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat. Contohnya, lembaga kepolisian. Lanjut di materi dinamika sosial. Dinamika sosial adalah perubahan sosial yang terjadi di masyarakat akibat adanya interaksi antar individu yang memiliki hubungan psikologis secara jelas. Faktor-faktor yang menyebabkan dinamika sosial yaitu, yang pertama, bertambah atau berkurangnya penduduk. 2. Penemuan-penemuan baru. Yang ketiga, pertentangan dalam masyarakat. Dan terakhir, terjadinya pemberontakan atau revolusi. Ada pula dua teori yang sering digunakan untuk mengkaji masalah sosial, yaitu yang pertama, teori fungsionalis yang merupakan dampak ketidakpuasan masyarakat karena kondisi sosial yang berlaku dapat mempengaruhi pribadi masyarakat. Yang kedua, teori konflik atau teori konflik antar kelas sosial yang merupakan konflik yang terjadi akibat adanya ketidaksetaraan kelas dalam sistem kapitalisme. Adapun contoh objek masalah sosial yang pertama, ketidakadilan yang diakibatkan dari kesewenang-wenangan para pemangku kebijakan dan menimbulkan kesenjangan sosial ekonomi pada masyarakat. Contohnya, pembangunan nasional yang hanya berpusat pada kota-kota besar saja. 2. Perilaku menyimpang, yaitu perilaku yang tidak sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku. 3. Pengendalian sosial, social control, yang mengajak serta mendidik masyarakat agar mematuhi norma dan nilai di masyarakat. Dan yang terakhir, perubahan sosial yang dapat mengarah pada pergeseran nilai atau norma setelah masalah selesai. Kemiskinan juga merupakan masalah sosial. Bentuk kemiskinan yaitu kemiskinan absolut, suatu kondisi seseorang yang sudah tidak sanggup memenuhi kebutuhan pokoknya untuk bertahan hidup. 2. Kemiskinan relatif, yaitu suatu kondisi seseorang yang masih sanggup memenuhi kebutuhan pokoknya, tetapi tidak mampu membeli kebutuhan yang lainnya. 3. Kemiskinan kultural, yaitu kemiskinan yang terjadi akibat sikap dan unsur budaya masyarakat yang tidak memiliki motivasi untuk hidup yang lebih baik. Yang keempat, kemiskinan natural, yaitu kemiskinan yang terjadi sejak awal karena seorang individu memiliki keterbatasan fisik, sakit, atau akibat bencana alam. Dan yang terakhir, kemiskinan struktural, yaitu kemiskinan yang disebabkan oleh kebijakan ekonomi yang tidak adil, distribusi produksi yang tidak merata, dan korupsi yang hanya menguntungkan kelompok masyarakat tertentu. Kemiskinan juga disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor pribadi dan faktor ekonomi. Penyebab faktor pribadi yaitu yang pertama, penyakit. Seseorang yang memiliki penyakit akan sulit untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang kedua, kecelakaan. Kecelakaan dapat membuat seseorang tidak mampu bekerja sehingga seluruh keluarga akan menjadi miskin. Yang ketiga, buta huruf. Ketidakmampuan seseorang dalam membaca membuat ia kehilangan akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Terakhir, pemborosan merupakan gaya hidup yang dapat membuat seseorang menjadi miskin karena sering menghambur-hamburkan uang untuk hal yang tidak perlu. Adapun faktor ekonomi yaitu bidang pertanian, misalnya kekurangan persediaan pupuk. Kedua, pengangguran. Dan yang terakhir, peniburan kekayaan yang tidak produktif, misalnya pembelian suatu benda yang berlebihan atau tidak penting. Adapun dampaknya dalam kehidupan bermasyarakat adalah ketidakadilan yang merupakan tindakan sewenang-wenang terhadap hak seseorang atau kelompok. Kesenjangan sosial ekonomi akibat pembangunan yang tidak berkeadilan sehingga berdampak pada rasa kecewa pada sebagian dari masyarakat. Kemiskinan akibat dari kesenjangan sosial ekonomi dan kriminalitas yang merupakan salah satu bentuk penyimpangan sosial sehingga berdampak pada rusaknya tatanan hidup bermasyarakat. Itu adalah presentasi materi dari IPAS yang telah saya sampaikan. Sekian presentasi dari saya.
Mohon maaf jika ada salah kata ataupun perilaku. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.